Kematian bayi Malang berusia 4 bulan Tiara Deborah Simanjorang mengundang keprihatinan luas. Betapa rumah sakit dianggap lebih mengutamakan aspek komersial daripada menolong nyawa orang lain. Polisi mulai menyelidiki dugaan pidana yang dilakukan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Pihak rumah sakit diduga lamban memberikan pertolongan medis hingga mengakibatkan bayi Deborah meninggal dunia. Kasus kematian Deborah saat ini masuk dalam penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penyidik tengah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak rumah sakit mitra keluarga dan orang tua Deborah. Penyidik menerapkan pasal 190 Undang-Undang Kesehatan terkait adanya kelalaian yang dilakukan rumah sakit dengan ancaman pidana penjara dan denda. Apakah yang ketiga kita kenakan pasal 90 Undang-Undang Kesehatan. Dia membiarkan pasien yang harus segera tangannya sedang sakit berat. Yang akan dipanggil siapa aja Pak? Apakah manajemen? Yang sakit atau dokter? Ya nanti itu penyidik nanti yang kira-kira seperti apa yang mengetahukan kasus itu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan sanksi kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Sebab terdapat perbedaan keterangan antara Rumah Sakit Mitra Keluarga dengan orang tua bayi Deborah terkait keanggotaan di BPJS. Sanksi yang disiapkan Dinas Kesehatan mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasional apabila pihak rumah sakit melakukan kebohongan. Satu faktanya adalah bahwa pasien ditanya tentang kepesertaan di BPJS. Kemarin mereka menyatakan awalnya mereka tidak tahu, baru pada waktu modul itu tahu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang hari ini juga karena kami harus ke rumah sakit itu untuk melihat dan akan kami konfrontasi langsung kepada pihak rumah sakit. Jadi memang di sini terlihat adanya sesuatu yang sangat berbeda dan ini kalau rumah sakit tidak bisa membuktikan dengan benar, ya tentunya ada beberapa kesalahan yang terjadi. Sebelumnya, bayi Deborah mengalami sesak napas dan batuk hingga kedua orang tuanya memutuskan membawa anaknya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan langsung ditangani di ruang IGD. Namun berdasarkan diagnosa, pihak rumah sakit merekomendasikannya untuk mendapatkan perawatan ke ruang PICU. Tetapi syaratnya, orang tua Deborah harus membayar uang administrasi perawatan down payment atau DP sebesar Rp19.800.000. Namun orang tua bayi Deborah hanya memiliki uang Rp5 juta. Sampai akhirnya meski orang tua Deborah memohon untuk ditangani, pihak rumah sakit menolaknya dan mempersilahkan orang tua Deborah mencari rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan BPJS. Bayi Deborah akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, JAK TV. Halo pemirsa, selamat malam. Apa yang salah dengan peraturan kita hingga masih muncul lagi kasus bayi-bayi yang tidak tertangani di rumah sakit? Apakah memang seluruh rumah sakit di Indonesia harus bekerja sama dengan BPJS? Tapi di luar itu semua, bagaimana juga SOP dari setiap rumah sakit yang masih saja menolak pasien-pasien tertentu dalam kondisi kritis karena masalah keuangan. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Bayu Wahyudi. Pak Bayu ini adalah Direktur Kepatuhan Hukum Hubungan Antar Lembaga BPJS yang juga mantan Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga praktisi serta klinisi begitu ya Pak ya, banyak sekali. Pak Bayu, selamat malam. Selamat malam Mbak Fitri. Lalu kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada dua orang politisi, ada Ibu Nihayatul Wafiro, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB. Bu Nini, selamat malam. Selamat malam Mbak Fitri. Lalu kemudian ada Pak Taufikur Rahman, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Demokrat. Mas Taufik, selamat malam. Selamat malam Mbak. Iya, saya ke ini dulu, saya ke BPJS dulu, Pak Bayu. Pak Bayu, bagaimana BPJS mengevaluasi rumah sakit tersebut terkait meninggalnya bayi Deborah? Ya, yang jelas kita bisa melakukan investigasi bila rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS dalam hal sebagai mitra. Bila sifat kerjasamanya tentu adalah tidak mandatori, artinya sukarela. Walaupun saat ini dari 2.000 rumah sakit yang bekerja sama itu 57% adalah swasta. 33% itu rumah sakit umum daerah, RSUD, kemudian rumah sakit vertikal 5,57%, kemudian rumah sakit BUMN, TNI Polri.
jumlah seluruhnya lebih dari 2.200-an. Kalau rumah sakit swasta berapa persen? 57%, lebih banyak dari rumah sakit vertikal. Lebih banyak daripada rumah sakit vertikal. Berarti masih ada sekitar 43% lagi yang belum bekerja sama? Bukan begitu. Dari 100% dari 2.000 itu, dari 2.200, lebih banyak adalah rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian dibanding dengan rumah sakit pemerintah, pemerintah itu pemerintah RSUD, kemudian rumah sakit vertikal, kemudian rumah sakit milik BUMN, kemudian rumah sakit TNI Polri. Oke, kalau kita bicara soal persentase, kalau rumah sakit pemerintah sudah pasti ya 100% akan semuanya bekerja sama dengan BPJS. Adakah aturan yang mengharuskan rumah sakit swasta harus bekerja sama dengan BPJS? Mandatorinya tidak, tetapi memang ada di Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan bahwa rumah sakit yang memenuhi persyaratan itu, kemudian rumah sakit harus mengikuti program pemerintah dalam hal ini yang bersifat regional dan nasional. Itu ada tertulis di pasal 6. Kemudian rumah sakit yang bekerja dengan BPJS swasta ataupun yang dalam hal ini bukan rumah sakit pemerintah itu sifatnya tidak mandatori, sukarela masih. Tetapi kalau pemerintah daerah mempunyai kebijakan bahwa rumah sakit dianggap ini program BPJS, program strategis nasional harus mengikut sertakan, itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Karena rumah sakit ini untuk izin, kalau rumah sakit penanaman modal asing dan rumah sakit yang kelas A, itu izinnya Kementerian Kesehatan. Rumah sakit kelas B itu pemerintah provinsi. Rumah sakit kelas C dan D adalah kabupaten kota, itu adalah bupati ataupun wali kota. Kalau rumah sakit mitra keluarga ini termasuk kategori A? Enggak, kalau kelas A itu rumah sakit yang besar biasanya. Saya belum paham, tapi mungkin antara kelas C ataupun kelas tidak kelas B, tidak lebih dari itu. Kalau kelas A di Indonesia ini hanya sedikit sekali. Kalau di Jakarta hanya tercatat seperti Cipto Mangunkusumo, seperti itu. Oke, nanti kita tanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi intinya ada aturan yang mengatur mengenai hal itu, tapi secara implisit begitu ya Pak. Tidak ada aturan yang mengatakan memang harus benar-benar harus ada kerjasama begitu, tergantung Pemdanya masing-masing, tergantung juga Dinas Kesehatan masing-masing, seperti itu kan ya Pak ya? Memang seperti itu. Dalam hal ini di Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit ini ada pengaturan tertentu. Jadi ada tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi jelas di sini ada tertulis mengenai undang-undang tersebut. Kemudian di sini juga ada menjamin pembiayaan, kemudian pembiayaan pengawasan, memberikan perlindungan pada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab, memberikan perlindungan, kemudian menggerakkan perasaan masyarakat, menyediakan informasi. Ini ada di pasal 6. Baik, saya ke Mbak Nini. Mbak Nini, kalau Komisi 9 bagaimana melihatnya? Kan memang tidak ada aturan yang mengharuskan semua rumah sakit swasta loh ini begitu bekerja sama dengan BPJS. Mereka mungkin kan melihat ada untung, ada ruginya juga. Begitu. Betul. Tapi kita kaitannya bukan hanya persoalan BPJS. Kalau kita melihat undang-undang, pasal Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, itu jelas ada tentang dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Nomor 2, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien. Dilarang menolak pasien. Dan atau meminta uang muka. Di undang-undang yang lain nomor 44 tahun 2009, rumah sakit berkewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial dengan misi kemanusiaan. Ada juga di Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin. Jadi di sini kaitannya yang kasus Deborah ini bukan hanya persoalan kerjasama dengan BPJS, tapi lebih ada penolakan. Ketika izin itu dikeluarkan, izin dari Kementerian Kesehatan dikeluarkan untuk rumah sakit, sisi kemanusiaan itu sudah menyangkut di dalamnya. Kewajiban tentang kemanusiaan itu sudah ada di dalamnya. Jadi tidak ada lagi persoalan ini ikut BPJS atau tidak. Karena seluruh rumah sakit itu kan pasti mendirikannya harus mendapat izin. Ketika izin dikeluarkan, itu otomatis mereka juga harus mengikuti undang-undang yang ada. Dan undang-undang yang ada sudah jelas bahwa sisi kemanusiaan itu include di dalamnya. Tidak bisa dipisahkan dan benefitnya ini. Nah, yang perlu kita perjelas,
ini rumah sakit kira-kira seperti apa ini? Tahu tidak dengan aturan ini? Atau jangan-jangan saya terus terang dari komisi saya sendiri secara pribadi belum pernah melihat seperti apa tanda tangan atau surat tentang izin rumah sakit. Apakah di situ ada poin tentang kemanusiaannya atau tidak? Padahal ini bukan kasus pertama, jangan-jangan memang Komisi 9 agak lalai mengawalnya ya. Ada tahun 2013 ada beberapa balita yang meninggal begitu juga karena ditolak di rumah sakit. Di banyak kasus itu terjadi, di banyak tempat itu terjadi. Makanya kemarin kita baru raker dengan Kementerian Kesehatan dan kita, saya sendiri waktu itu juga bilang ke Menteri Kesehatan bahwa Menteri Kesehatan harus memberikan statement. Selama kasus Deborah ini Menteri Kesehatan belum memberikan statement apapun. Jadi memang saya melihat Menteri Kesehatan ini agak lambat dalam memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Bukan ranahnya Dinas Kesehatan ya? Bukan, ini kan persoalannya sudah nasional. Dan bukan hanya kasus itu, kasus rubella dan sebagainya sangat lama memberikan respon. Akhirnya kemarin kita di Komisi 9 kemarin siang itu sebenarnya kita harus agendanya adalah membahas rancangan undang-undang APBN 2018. Tapi kita sepakat tidak akan membahas rapat itu, tidak akan membahas APBN kalau Menteri Kesehatan belum memberikan statement apapun. Dan sebenarnya kita Komisi 9 meminta Menteri Kesehatan untuk tegas untuk mencabut izinnya. Oke, baik. Itu sikap dari Komisi 9. Nanti kita lanjutkan ya. Kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Pro dan Kontra.